Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul bersama, belajar bersama di kelas 11 IPS 1. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Di sini ketua kelasnya siapa? Jevin. Silakan Mas Jevin dipimpin berdoa terlebih dahulu sebelum memulai belajar. Monggo. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Sudah siap belajar? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar banyak, terutama di depan kita sudah ada di situ dampak penjajahan bangsa Eropa. Nah, sebelumnya saya ini kalian semua berdiri. Ada yang satu memimpin untuk nyanyi. Kita nyanyi dulu tentang di Merdeka. Biasanya siapa yang memimpin? Silakan Mbak Dua yang memimpin. Semuanya berdiri. Jangan lupa tangannya kurangkan ya. Memiliki komentar yang sembarangan. Semuanya itu ada aturannya, semuanya itu ada tata keramanya. Apalagi kita sebagai orang timur yang harus memiliki budaya timur, gitu ya, bisa ya. Oke, saya jelaskan dulu hari ini materinya. Materinya adalah
penjajahan bangsa Eropa. Nah, dalam mempelajari materi ini nanti kita akan belajar bagaimana saja dampak dari dampak politik, kemudian dampak ekonomi, dampak sosial, dampak budaya, sampai dampak pendidikan. Nanti ini triknya adalah hari ini strategi model pembelajarannya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nanti kalian akan diskusi dengan kelompok. Dan saya juga akan mengaitkan ini dengan media. Jadi saya sudah buat satu web yang sudah saya share di Classroom. Nanti kalian buka web itu, kita semua sumber belajar sudah ada di situ semua. Oke, siap ya? Untuk saya jelaskan untuk kompetensi inti. Belum saya presensi ya? Saya presensi dulu. Ada yang dapat soal ini? Saya mau cek satu-satu lah. Afta, Ahmad Jildani, Akwian Muntaha, Alia, Amanatul Komsa, Ananda Anissa, Anggita, Ani Sofiati, Aulia Ifatin, Beauty, Bima, Dana Wahyu, Diva Wilis, Dwi Ayu, kemudian Hamdan, Ilham, Maulida Refatul, Muhammad Rizaldo. Sing kemana? Pergi ya? Muhammad Musinun, Muhammad Dawud, Muhammad Jevin, Muhammad Noval Zaki, Muhammad Rafa, Muhammad Sauki, Nova Ainur, Noviana, Nur Dewi Hasanah, Nur Rohmawati, Rahmatul Halidah, Riki Ardianto, Rika Murtakimah, Sakinah, Selvi Khairunisa, Suroya Nuliza, Wayuni, Zola. Semuanya hadir kecuali satu. Bapak. Oke, kita lanjutkan lagi tentang KI. Jadi seperti biasa di dalam sekolah menengah itu harus ada KI-nya, terutama di kurikulum 2013. Jadi target KI dari KI 1 sampai 4, KI 1 itu nanti kalian berhubungan dengan sikap spiritual. Jadi nanti saya ketika kita berdoa, ketika kita mengucap salam dan lain sebagainya. Kemudian yang KI 2 adalah berkaitan dengan sikap sosial. Anda bisa untuk materi ini berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Kemudian untuk KI 3 itu KI pengetahuan. Untuk KI ini kita akan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, sampai metakognitif tentang ilmu pengetahuan. Kemudian KI 4, KI untuk keterampilan, yaitu Anda akan menalar ranah konkret dan ranah abstrak dengan pengembangan dari yang dipelajari. Nah, ini untuk KD-nya, betul sekali ya, nggak apa-apa. Untuk KD-nya, untuk KD pengetahuan, KD-nya yaitu menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia. Masa kini tentunya, dampaknya kan sampai masa kini. Nah, hari ini kita akan fokuskan satu bangsa, kita coba satu bangsa yaitu bangsa Portugis. Kemudian untuk yang KD keterampilannya kalian bisa menalar bagaimana dampak politiknya, dampak budayanya, dampak sosialnya tentunya dari penjajahan Eropa tersebut. Nah, indikatornya bagaimana kita bisa mencapai KD tersebut. Jadi ada beberapa indikator. Yang pertama, kalian dapat menganalisis dampak politik dari bangsa Portugis. Kemudian yang kedua,
dampak politik, tidak hanya dampak politik aja ya, dampak budaya, dampak sosial, dampak ekonomi, sampai dampak pendidikan. Kemudian yang kedua adalah menganalisis dampak politik untuk bangsa Spanyol. Yang satu untuk bangsa Portugis, yang kedua untuk bangsa Spanyol. Kemudian yang untuk kegiatan, untuk keterampilannya, bagaimana bisa mencapai tadi keterampilan Anda, indikatornya yaitu bisa menyajikan hasil review dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, pendidikan pada masa penjajahan bangsa Portugis dan Spanyol. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nanti kita mulai dari modelnya dulu. Kita hari ini menggunakan model problem based learning, di mana Anda nanti akan berdiskusi banyak dengan kelompokmu. Apa yang kamu temukan di dampak dari dampak politik, sosial, budaya, ekonomi sampai ke pendidikan. Kemudian tentunya kamu harus berpartisipasi aktif, terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, bertanggung jawab, penting ya. Kemudian dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan dan memberi saran serta kritik. Nanti harus ada terlihat seperti itu. Kemudian kalian bisa menganalisis dampaknya, ini untuk pengetahuannya. Jadi dari dampak tadi, dari dampak politik sampai dampak pendidikan. Kemudian yang untuk dampak tadi keterampilannya, kalian bisa menyajikan hasil review. Nah, ini sikap yang harus kita capai dengan rasa ingin tahu tinggi, rasa ingin tahu, kemudian tanggung jawab, disiplin, bersikap jujur, percaya diri, pantang menyerah, sampai bekerja sama dengan baik. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, Anda sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya, kelompok 1 nanti membahas tentang dampak penjajahan di bidang politik. Kemudian yang kelompok 2 dampak penjajahan di bidang budaya. Kemudian yang kelompok 3 dampak penjajahan di bidang sosial. Kelompok 4 di ekonomi, dan kelompok 5 di pendidikan. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada ya, masih sesuai dengan jalur, masih mudah. Nah, saya punya gambar di sini. Kira-kira ini gambar apa? Ya Pak, benteng Portugis. Ungkapkan pendapatmu tentang benteng Portugis. Coba silakan. Pernah ke benteng Portugis? Ada yang belum. Nah, kalau kamu ke benteng Portugis, seperti itu ada di Jepara. Dan ini merupakan salah satu peninggalan dari bangsa Eropa, tepatnya bangsa Portugis. Pak, kok bisa Pak benteng Portugis ini meninggalkannya di Indonesia Pak? Buat apa sih Pak? Nah, kita nanti cari tahu di dalam kelompok. Nah, kemudian saya punya video. Kamu perhatikan video ini.
ya. Oke. Kira-kira gambar dari video tersebut mengungkapkan tentang apa? Itu tadi tentang apa sih? Musik. Siapa yang bisa mengungkapkan tentang video yang tadi saya putar? Oke, silakan Mbak Ananda. Keroncong bukan musik asli Indonesia, melainkan peninggalan bangsa Portugis saat masuk ke Indonesia pada abad ke-15. Ya, ternyata musik keroncong itu bukan musik asli Indonesia, walaupun biasanya kita kenal musik keroncong itu kental dengan budaya-budaya Jawa. Ya, ternyata itu merupakan musik yang berasal dari Portugis. Siapa lagi yang mau mengungkapkan tentang video tersebut? Oke, Mbak, silakan. Namanya siapa? Afta, monggo Mbak Afta. Menurut pendapat saya, video itu memperlihatkan musik keroncong. Keroncong adalah jenis musik khas Indonesia yang menggunakan instrumen musik gawai, suling, dan juga vokal. Ya, selain menggunakan selain tadi dia merupakan dari Portugis, musik tersebut juga menggunakan beberapa alat. Ternyata alatnya sudah terintegrasi dengan alat musik Indonesia asli. Contohnya tadi ada disebutkan Mbak Afta, itu adalah Pak. Lalu apa Pak hubungannya antara tadi benteng dengan apa tadi? Musik keroncong. Nah, dari dua hal tersebut, ternyata dua hal tersebut memiliki hubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu apa? Dampak penjajahan bangsa Eropa. Jadi ada benteng dan ada musik keroncong. Nah, lebih lanjutnya lagi, silakan kalian berkelompok. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 sana silakan sana aja ya. Kelompok 4 di sini, kelompok 5 di sini. Kalian semua nanti silakan diskusikan. Kalian buka web yang sudah saya share. Silakan di dalam web tersebut sudah ada LKPD. Nanti juga akan saya berikan LKPD secara individual untuk kalian lebih jelasnya untuk merangkum nanti ketika teman-teman presentasi. Kalian boleh dikerjakan di sini, dan untuk pekerjaan kelompoknya dikerjakan di web yang sudah saya kirimkan atau LMS yang sudah saya buatkan untuk kalian. Kalian buka nanti di kelompoknya, diskusikan isinya di situ. Nah, kelompoknya tadi seperti yang sudah kita sepakati minggu lalu. Paham sampai di sini? Silakan berkelompok menurut kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan yuk, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Silakan. Bawa kursi kalau perlu. Kalau kurang di kelompoknya bawa kursi. Bawa kursi, diambil kursinya. Ambil kursi. Kalau yang kurang. Kelompok 1, Afian. Afian sudah, Afta. Oh, sebentar sudah. Duduk ya, duduk. Sudah duduk. Ambil kursi kalau yang belum dapat kursi. Terus Alis. Musinon ambil mas Musinon. Oh. Ya silakan. Mas Somi ambil kursi dulu. Itu di situ juga ambil boleh. Oke, saya akan bagi LKPD-nya ini untuk tugas individu. Nanti tugas kelompoknya tetap diskusi kelompoknya ada di web. Silakan buka web yang sudah saya share di WA
berapa? 6? 6 atau 7? 6 atau 7? Ini 6. Nah, silakan ya untuk apa yang harus kalian diskusikan. Ini ya, yang harus kalian diskusikan. Kelompokmu sudah diberi tanda masing-masing. Kelompok 1 membahas tentang dampak politik. Kelompok 2 membahas tentang dampak budaya. Kelompok 3 membahas tentang dampak sosial. Kelompok 4 membahas tentang dampak ekonomi. Kelompok 5 membahas tentang dampak pendidikan. Silakan dibuka dulu webnya. Ya. Di situ kalian masuk ke bagian Portugis karena kita pengen hari ini menganalisa dampak penjajahan bangsa Portugis. Klik yang bangsa Portugis. Klik yang bangsa Portugis. Nah, ada titik 3 ya. Ada yang titik 3 di situ. Nah, itu bangsa Portugis. Klik yang bangsa Portugis. Titik 3 itu. Nah, di situ sudah ada gambar, ada link bawahnya, paling bawah. Nah, di situ klik di sini. Nah, itu silakan diklik, kemudian masuk ke webnya. Nah, di situ ada form. Silakan kalian cari informasi sebanyak-banyak mungkin tentang dampak. Nah, kemudian untuk presentasinya nanti kamu tuliskan dulu satu kelompok di sini tentang dampaknya masing-masing. Ada yang cari dampak politik, ada yang cari dampak budaya, ada yang cari dampak sosial, ada yang cari dampak pendidikan, dan ada yang cari dampak tentang ekonomi. Oke, bisa? Waktunya untuk kalian berdiskusi selama 20 menit. Nanti setelah itu kita akan mempresentasikannya. Kalian akan presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok yang lain boleh menanggapi ketika kalian presentasi. Oke, silakan dikerjakan. Nanti saya akan nilai secara sikap untuk kalian diskusi. Kalian diskusi enggak, jujur enggak dalam diskusi, bekerja sama yang baik enggak. Kemudian secara keterampilan, bagaimana kalian menyampaikan nanti, bagaimana kalian menyampaikan hasil diskusinya. Nanti tunjuk saja 1 atau 2 orang untuk mewakili kelompoknya. Oke, silakan didiskusikan. Kamu cari itu aja. Oke, itu dicari dampak politiknya apa, dampak sosialnya terus di sini, dampak ekonomi sosialnya di sini, budayanya di sini, ekonominya di sini. Bahas dulu. Ada yang cari sosial, ada yang ekonomi. Ini kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada 5, berarti ada yang 2, ada yang 1. Ya. Ada yang cari dampak sosial 2 orang, ada yang cari dampak politik 2 orang. Itu dibuka apanya. Boleh searching ya di Google ya. Boleh, silakan. Ya, itu boleh, bisa diambil. Langsung dituliskan. Ya. Perwakilan kelompok yang web untuk perwakilan kelompoknya. Ya. Yang web untuk perwakilan kelompoknya, silakan. Kelompok di situ ada nama kelompok enggak? Di situ ada nama kelompok enggak?
Lihat. Ya kan? Tulis nama kelompok. Semuanya lengkap. Ya, nama kelompok beserta anggotanya. Ada yang tanya linknya sudah dibuka ada? Udah ya? Ya, ada yang mengerjakan di kelompok, ada yang mengerjakan di individu. Ya silakan. Ini saya nanti sambil menilai tentang penilaian sikapmu. Yang di web itu kelompok satu aja. Nah itu satu aja. Yang ini untuk individu. Ya. Paham? Satu aja. Yang kelompok satu. Kita namanya ada yang bingung ya. Yang di web itu untuk kelompok. Kelompok satu aja yang mengerjakan. Nah, satu aja. Yang ini semuanya. Yang ini semuanya. Semuanya. Kalau yang kelompok khusus yang ini. Khusus yang apa? Bidangnya masing-masing. Yang kelompok, kalau kelompok satu, silakan dicari informasi tentang dampak politiknya saja. Untuk kelompok dua, cari yang dampak budaya. Kelompok tiga, untuk dampak sosial. Kelompok empat, ekonomi. Kelompok lima, pendidikan. Nah, untuk yang ini nanti ketika kamu sudah tahu jawaban dari masing-masing kelompok, kamu tulis saja. Saya sambil nilai sikap ya. Ya. Iya. Kita.
Kamu yang poinnya saja ya ditulis ya. Jadi tidak perlu semuanya ditulis. Poinnya aja. Ya. Ada yang kesusahan? Silakan. Nanti jangan lupa ditulis sumbernya. Kalian hubungkan. Kira-kira apa saja yang menjadi yang menjadi dampak atau peninggalan daripada penjajahan bangsa Eropa. Ya, silakan. Iya. Iya. Iya, yang di online itu kalian sendiri, kelompoknya sendiri, temanya sendiri. Kalau yang budaya, yang apa istilahnya, yang pendidikan, ekonomi, politik. Ini sudah. Kamu udah mau apa kamu? Silakan nanti tentukan 2 orang yang maju presentasi. Ya, silakan. Mana? Ya. Presentasinya sesuai bidangnya.
Bahwa waktunya masih lumayan. Ya betul. Waktunya masih lumayan kok. Bagian loh. Sudah Pak. Pendidikan depannya apa? Dibangunnya apa? Dibangunnya apa? Topia sekarang. Kalau politik dampaknya apa politik? Kamu kenal RT, kamu RD, kamu kenal apa lagi? Kamu kenal PDN sekarang, juga. Halo, apa ini mau buat budaya-budayanya apa? Budayanya apa? Kata-kata serapah, kan? Kamu kenal hidung, sekali. Dansa dan sebagainya, ya kan? Ya. Kemudian ini apa nih? Sosial. Sosial apa? Sosial. Sosial apa? Sosial apa? Sosial. Tentangnya apa? Iya, sosialnya apa? Gaya berpakaian, ya kan? Terus apa lagi? Munculnya masyarakat yang terkotak-kotak dan lain sebagainya. Kalau ekonomi apa? Ya. Pendidikan sosial ini ya kan. Susah tidak mengakses LMS-nya? Webnya susah tidak diakses? Gampang ya? Simpel tapi bisa. Dua. Jangan lupa dikasih kelas nama diisi ya, nama dan kelasnya diisi. Waktunya tinggal 5 menit. Waktunya tinggal 5 menit. Nanti saya beri kesempatan untuk kelompok 1. Karena teman-teman yang lain nanti menjawab. Kelompok 1 yang presentasi nanti siapa? 2. Siapa? Tunjuk.
Kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Sama? Oke, kelompok 3. Halo, kelompok 3. Yang presentasi siapa? Oke, kelompok 4. Yang presentasi siapa? Halo, kelompok 4. Yang presentasi siapa? Siapa? Dua. Di sama Dewi. Wah, gak usah tunjuk juga. Yo, harus percaya diri. Kelompok 5 yang presentasi. Ya. Ya, presentasi yang dipresentasikan adalah dampak yang menurut kelompoknya masing-masing. Kalau kamu kelompok udah dapat dampak politik, ya sudah, kamu silakan jelaskan di dampak. Oke, silakan persiapkan semuanya berdiri mengerjakan, perhatikan ke tengah. Kita langsung saja beri kesempatan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, monggo. Ya, monggo. Apa, Mbak? Ya, kelompok 1. Halo. Ya. Masak pian, masak pian. Sama-sama lagi masak pian. Satu toh. Ayo silakan. Di bawah aja, ya. Gak apa-apa, di bawah aja semuanya. Referensinya yang dia punya. Tengah mas, tengah sini, tengah berdiri. Halo, mas. Nanti presentasinya di tengah semua ya. Diperhatikan teman-temannya, monggo mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya akan akan mempresentasikan analisis dampak politik bangsa Portugis. Ketika Indonesia seperti pada kerajaan Durai kerajaan yang sempat menjalin hubungan dengan bangsa Portugis, terutama di awal kedatangan bangsa Portugis, masih sampai sempat mendapatkan kemenangan di bidang politik dengan adanya semacam jaminan keamanan bagi kerajaan yang berhubungan dengan bangsa Portugis karena kemajuan militer yang dimiliki oleh bangsa Portugis saat itu. Sebagai contoh adanya ketika Ternate mulai 1522 membujuk Portugis untuk mendukungnya dalam memerangi kerajaan Tidore, di mana permintaan ini akhirnya berhasil ketika kerajaan Ternate berhasil menaklukkan kerajaan Tidore. Namun
Ya, sesi tanya jawab silakan. Ada yang ditanyakan untuk kelompok politik, dampak politik terhadap kejadian Eropa. Ya, silakan. Bagaimana dampak politik kejadian bangsa Eropa terhadap Indonesia? Makasih atas pertanyaannya. Jawabannya, bangsa Eropa membuat sistem pemerintahan di Indonesia berubah. Pada saat penjajahan bangsa-bangsa Eropa, banyak kerajaan di Indonesia yang kehilangan wilayahnya yang dikarenakan oleh semakin kuatnya pengaruh bangsa Eropa di Indonesia. Pemerintahan kolonial itu campur tangan dalam pemerintahan kerajaan. Bukan merasa dikendalikan oleh struktur pemerintahan kolonial. Dari adanya dampak tersebut, khususnya setelah perjuangan 1908, muncul kaum pelajar di Indonesia yang berhubungannya bersatu melawan bangsa Eropa, khususnya belajar sehingga bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaannya dan membangun sistem pemerintahan presidensial. Karena dikhawatirkan jika pemerintahan tetap menjadikan raja sebagai pemimpin akan terjadi perusahaan kekuasaan, dan jika raja kembali dipengaruhi oleh politik bangsa Eropa, maka Indonesia akan kembali jatuh. Jawab ya Mbak ya. Nah itu dampak politik kejadian bangsa Eropa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dampak politik di masa penjajahan. Jadi sebelum Indonesia kedatangan penjajah, ingatkan, sebelum Indonesia kedatangan penjajah, lalu lihat di sini, struktur politik bangsa Indonesia itu berupa kerajaan. Kita mengenal raja, pemerintahannya dikepalai oleh raja. Tapi ketika kita didatangi oleh penjajah, melakukan kolonialisme, melakukan imperialisme, melakukan pendudukan di Indonesia, sistem kerajaan ini mulai dikikis, mulai diubah menjadi sistem yang lebih modern. Contohnya apa? Nah ini ada struktur pemerintahan. Ini contoh untuk Hindia Belanda ya. Jadi kita kenal gubernur jenderal, ada residen, ada asisten residen, ada bupati, sampai yang terakhir menteri. Contohlah sekarang yang paling atas apa? Struktur organisasi ketatanegaraan yang paling atas dipimpin oleh presiden. Di bawah presiden ada gubernur. Di bawah gubernur ada bupati. Di bawah bupati ada camat. Di bawah camat ada di bawah lurah ada RT dulu apa RW dulu? Di bawah RW ada di bawah RT ada warga. Itu perubahan dari sistem kerajaan berubah menjadi sistem politik yang lebih modern. Paham sampai di sini? Oke, kita ke kelompok yang berikutnya tentang dampak apa Mbak? Di bidang budaya. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan di bidang budaya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Silakan. Selamat pagi semuanya. Saya kelompok 2, nama saya Ananda Anissa. Nama saya Amelie Barsisa. Saya akan menjelaskan analisis dampak penjajahan bangsa Portugis di bidang budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara memengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. Kamu bisa lihat kata-katanya di bawah ini, yaitu kata serapan dalam bahasa Indonesia. Selain itu, kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya
silakan Mbak, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya saya Alfonsa. Saya ingin bertanya bagaimana dampak budaya penjajahan bangsa Eropa terhadap Indonesia yang sangat mencolok sampai sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Di bidang budaya, masyarakat Eropa membuat bangsa Indonesia meniru model-model Eropa baik baju ataupun rambut. Dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, bangsa Eropa masih mempengaruhi model-model penampilan orang Indonesia. Namun, di kehidupan yang sekarang, masyarakat seharusnya sudah dapat mencari mana model yang sesuai dengan kepribadian Indonesia dan mana yang tidak sesuai. Terima kasih. Jawab ya Mbak ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, silakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang kedua tentang dampak budaya. Kita ini orang barat atau orang timur? Kita ini orang barat atau orang timur? Kita ini orang timur. Budayanya harus meniru orang timur. Tetapi ketika kita dijajah oleh bangsa Eropa, mau tidak mau kita menyerap, mau tidak mau kita meniru budaya dari orang apa saja yang kita tiru. Nah, ini yang pertama dari kelompok 2 tadi menyatakan, Pak, kelompok kami tadi budaya dari segi apa tadi? Dari budaya ada menyerap kata-kata. Menyerap kata-katanya apa saja? Nah, ini kalau kalian bisa ahli kata-kata. Kalau dalam bahasa Indonesia sepatu. Bahasa Portugisnya apa? Pato. Ternyata sama ya. Mirip ya. Baku. Dalam bahasa Portugisnya dan lain sebagainya. Ada kelas, pistol, sandal, buku, telepon, tipu, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bahasa yang kita serapkan. Selain itu tadi, selain budaya kebahasaan, budaya apa lagi? Arsitektur. Arsitektur kita juga dipengaruhi. Orang Jawa, rumah khasnya rumah apa? Rumah khasnya rumah joglo. Tetapi ketika kita dijajah oleh bangsa Belanda, pernah lihat bangunan seperti ini? Di mana kira-kira? Ada di kota tua, kota lama, kemudian bangunan yang ada di Lawang Sewu. Pernah ke Lawang Sewu? Bangunannya seperti ini. Lihat bangunan Eropa, megah ya? Tiang-tiangnya tinggi-tinggi, ada menaranya. Nah, asik ya kalau kita wisata ke sini. Nanti kita coba jadwalkan ke sini. Ini di Jakarta, saya pernah ke sini. Ya. Lanjut lagi, selain itu ada apa lagi gayanya? Nah, nanti ya. Oke, nah itu contoh-contoh untuk budaya, pengaruh dari segi budaya dampak penjajahan Kita ke kelompok yang ketiga. Silakan kelompok 3 ke dampak yang berikutnya. Ya, silakan perwakilan kelompok 3 beri semangat dulu untuk kelompok 3. Kita semangat dulu. Semangat luar biasa. Ya, kelompok 3 silakan. Kelompok 3 tentang dampak apa, Mbak? Siap. Dibawakan oleh siapa ini? Beauty sama? Ya, silakan Mbak. Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis dampak penelitian dan statistik bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak terhadap
pertanyaan untuk kelompok 3? Oke, silakan. Siapa? Saya memilih Lestari. Saya ingin bertanya bagaimana dampak sosial penjajahan Eropa yang berpengaruh bagi masyarakat Indonesia. Di bidang sosial, bangsa Eropa membuat sistem sosial di Indonesia berubah. Saat awal kedatangan bangsa Eropa dan ketika belum diberlakukannya politik etis, ketika bangsa Eropa merupakan sistem sosial Indonesia di mana terdapat 3 golongan, yaitu masyarakat kalangan bawah, yaitu meliputi kaum buruh, pedagang, petani, dan pekerjaan berat lainnya. Masyarakat kalangan menengah, yaitu meliputi petani yang memiliki tanah dan para pegawai pemerintah kolonial Belanda. Masyarakat kalangan atas, yaitu meliputi pemuka agama dan para bangsawan. Namun setelah adanya politik etis, maka semakin banyak muncul kaum pelajar yang kemudian mengembalikan peran para bangsawan untuk menggerakkan Indonesia ke yang lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini ya, yang ketiga dampak sosial. Nah, tentunya kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa manusia yang. Nah, kehidupan kita di Indonesia atau budayanya orang Asia, sosialnya orang Asia pun seperti itu. Semua manusia di penjuru dunia dalam hidup secara sosial bernegara bermasyarakat tentunya memiliki sektor-sektor kehidupan. Nah, dampak sosial yang pertama apa? Di Indonesia kita tahu sebelum datangnya bangsa Portugis, Indonesia sudah mengenal beberapa agama. Yang pertama kira-kira agama apa? Sebelum datangnya Portugis atau sebelum datangnya bangsa Eropa? Hindu, ya kan, yang kalian pelajari kelas 10. Setelah Hindu? Ya. Setelah Buddha? Islam. Nah, ternyata agama Nasrani, khususnya Katolik, itu masuk ke Indonesia dibawa oleh penjajah atau oleh bangsa Eropa. Mereka ternyata di sini tidak hanya memonopoli rempah-rempah, tidak hanya menguasai kekayaan Indonesia, tapi mereka punya misi yang ketiga, yaitu apa? Menyebarkan agama sesuai dengan apa? Misinya apa yang dulu kita kenal? 3 G yang pertama, G yang kedua, G yang ketiga. Lalu yang menyebarkan agama G yang mana? Yang gospel. Paham sampai sini? Nah, ini termasuk dampaknya. Maka jangan heran kenapa kok di wilayah timur yang kebanyakan memeluk agama Nasrani, karena selain di sana adanya rempah-rempah, mereka juga menyebarkan agama apa? Itu ya, paham ya? Oke, masih ada waktu. Satu kelompok lagi, kelompok 4. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Go. Siapa yang presentasi? Coba satu aja, Mbak. Masuk, Mbak. Kamu coba, yuk. Masuk ya. Yuk. Ayo. Beda deh, yuk, lanjut. Ayo, Mbak. Lagi yuk. Yuk, kasih tepuk tangan dulu biar semangat. Apa? Itu mana kasihan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan
berkembang pada masa sistem tanam paksa. Jaringan kereta api muncul dan berkembang di Hindia Belanda sebagai sarana pengantaran dan perkebunan yang ada di Hindia Belanda serta transportasi masyarakat. Munculnya sistem transportasi ini merupakan dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih bisa kami gunakan hingga hari ini. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, ini ya, silakan yang duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian kan kita bahas dulu dampak apa tadi Bang? Dampak apa? Dampak ekonomi penjajahan Eropa. Kalian kenal bank? Kalian kenal punya uang? Nah, kita bisa kenal bank, kita bisa kenal uang, kita bisa kenal sistem ekonomi perbankan. Itu gara-gara adanya penjajahan. Coba pikirkan kalau kita tidak dijajah. Sebelum Indonesia dijajah, sistem ekonominya apa? Sistem ekonominya apa? Barter, tukar menukar. Misalkan saya butuh beras, Mbak Mulda punya pisang, Mbak Mulda punya, maksudnya saya punya beras, Mbak Mulda punya pisang. Kemudian saya butuh pisang dari Mbak Mulda, saya tukarkan dengan beras saya. Itu sistem ekonomi masa sebelum adanya penjajahan Eropa. Setelah penjajahan Eropa datang ke Indonesia, sistem ekonominya berubah. Kita kenal dengan alat tukar uang. Kita sekarang apa-apa butuh uang, ya kan? Parkir saja butuh uang, ya kan? Dan sebagainya. Oke. Nah itu untuk materi kita hari ini. Bagaimana senang pembelajarannya? Biasa senang. Oke. Sekarang buka di webnya tadi lagi. Di situ ada form evaluasi. Nah kalian coba tersebut. Silakan buka dulu. Webnya dibuka. Silakan Mas, buka lagi Mas. Dibuka webnya. Kalian klik garis 3 ini buka. Kayak klik garis 3. Kalian klik evaluasi. Itu gunanya untuk mengevaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai mana kamu sudah mendapatkan materinya? Terus silakan. Itu semuanya ya individu ya. Bukan kelompok lagi. Boleh didiskusikan. Buka. Evaluasinya. Enggak bisa. Jangan dulu Mas. Yang udah bawa HP atau yang HP-nya habis bisa pinjam temennya, bisa dipakai 2 kali. Saya beri waktu sekitar 10 menit lagi.
Soalnya sesuai materi kita ya di ini ya. Nah untuk LKPD-nya yang belum lengkap nanti silakan dilengkapi di rumah ya. Ini diisi sesuai dari tadi kelompoknya. Kamu harus nyatet. Politik tadi apa saja, ekonomi apa saja, sosial apa saja, budaya apa saja, pendidikan apa saja. Yang HP-nya baterainya habis silakan bisa pinjam temannya karena soal itu fleksibel ya. Nah itu juga kamu bisa buka lagi di rumah. Kalau kamu merasa saya pengen ulangi lagi, pengen review lagi, kamu bisa buka di rumah 24 jam itu bisa dibuka. Tinggal 5 menit. Tinggal 3 menit, yuk silakan langsung dikirim kalau sudah selesai. Nanti yang nilainya di bawah 75 kalian akan melaksanakan model remedial. Program remedialnya nanti kalian kerjakan lagi, minta tutor temanmu, minta marahi kalau bahasa Jawanya, minta ajari temanmu mana soal yang salah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 5, mana yang salah, kerjakan saja yang salah. Kemudian yang sudah tuntas di atas 75, kalian nanti mempelajari materi berikutnya. Hari ini kita itu belajar tentang dampak Portugis, berarti minggu depan kita bahas tentang Spanyol. Oke ya. Jadi yang pengayaan nanti bahas yang Spanyol. Yuk, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Dalam bersosial
sosial media dalam menggunakan HP-mu, kita itu harus bijak ya. Jangan 24 jam kamu itu HP-an terus gak boleh. Karena hidup kita 24 jam itu akan sia-sia kalau kita hidupnya cuma main HP, scroll TikTok, scroll apa istilahnya, scroll IG. Padahal kita punya orang tua, kita punya saudara, kita punya teman yang harus kita sambil. Kita juga punya kegiatan. Kalau kita diam terus pakai HP, nanti jadinya tidak sehat karena kurang gerak. Gunakan waktu itu yang baik, yang bijak. Waktunya makan ya makan, waktunya berolahraga ya berolahraga, waktunya tidur ya tidur. Main boleh, Pak. Ya, yang penting porsinya tidak mengalahkan yang lain, apalagi mengalahkan kinerjanya. Gitu ya. Sudah selesai semuanya? Oke, yang belum silakan dikerjakan. Oke, silakan diselesaikan, langsung dikirim saja. Langsung dikirim, silakan. Ayo Mas. Mas. Langsung dikirim Mas. Mas. Sudah? Oke, kita hari ini coba refleksikan. Kita simpulkan sama-sama apa yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang mau merefleksikan atau menyimpulkan? Yuk, silakan. Yang pertama. Ayo. Oh iya, silakan Mas Bima. Monggo Mas. Hari ini kita belajar apa saja Mas Bima? Hari ini kita belajar tentang dampak penjajahan bangsa Eropa, khususnya Portugis. Dampaknya apa saja? 5 dampak yaitu 1 politik, 2 sosial, 3 Tiga. budaya, 4 ekonomi, 5 pendidikan. 5 pendidikan. Nah, kita sudah belajar dampak penjajahan bangsa Eropa. Ada 5. 1 politik, 2 sosial, 3 budaya, 4 ekonomi, dan 5 pendidikan. Ada yang mau menambahin? Oh, silakan Mas Dawud. Yang keras Mas Dawud. Ya, yang kedua, Mas Dawud menjelaskan tentang dampak politiknya, bahwa di situ ada politik divide et impera, yaitu politik adu. Tadi ada yang belum ditambahkan. Itu politik untuk mengadu domba kita. Bangsa Indonesia mudah terjajah gara-gara. Ada yang mau menambah lagi? 1 kali lagi. Oke, silakan Mbak Maulida, ya kan? Ya, silakan. Bangsa Eropa Nusantara mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata, bahasa, musik, seni, tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dapat dalam bidang budaya yang kita. Yang pertama adalah artinya kata-kata serapan, seperti sepatu, serapan dari sepatu Portugis, bangko, serapan dari bangko Portugis. Ya, yang kedua tadi tentang apa Pak? Dan boleh tadi tentang apa? Budaya. Kita banyak menyerap budaya dari bangsa Eropa, tadi tentang kata-kata serapan dan lain sebagainya. Nah, itu pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai siang ya, sampai setengah 12, hampir jam 12. Nah, minggu depan kita akan belajar lagi tentang dampak penjajahan bangsa Eropa yang berikutnya, yaitu bangsa Spanyol. Di dalamnya juga kita nanti akan analisis lagi bagaimana dampak politiknya, sosial, budaya, ekonomi, sampai pendidikan. Siap ya? Kalian bisa pelajari lagi materinya. Materinya ada di mana sih? Materinya ada di web. Materinya ada di web atau LMS yang sudah saya buat tadi.
Jadi kalian bisa akses kapanpun, akses dimanapun. Kalian ke rumah teman, saya mau kepikiran tugas sepak bagus, saya kepikiran tugas sejarah, saya kepikiran mata pelajaran sejarah, saya pengen buka lagi. Kalian tinggal klik aja webnya, oh iya kalian bisa belajar. Jadi kita dimanapun bisa belajar, tidak ada alasan untuk tidak. Nah itu hari ini dari saya. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan Mas. Coba tujuh siap, bro. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.